Jangan pernah atau bukan tingkatkan call-nya, bukan pula tambahkan jumlah karyawannya. Tetapi yang harus difokuskan adalah tingkatkan kualitasnya. Memahami semua proses dapat diukur, ya. Memahami satu konsep tentang mengukur sebuah proses atau mengukur semua proses, berarti kita pun harus mengetahui tahapan sebelumnya, ya. Proses itu adalah dari kegiatan atau aktivitas A, muncul aktivitas B, muncul aktivitas C, D, dan seterusnya. Sehingga jika kita ingin memastikan outputnya baik, maka hal yang harus kita monitor adalah tahapan dari setiap proses. Saya ulang, mengukur sebuah proses harus mengetahui tahapan dari proses tersebut. Sehingga setelah melakukan tahapan A, pasti akan menimbulkan tahapan B, C, D, seterusnya sampai ke hasil. Maka satu-satunya cara untuk meningkatkan hasilnya adalah kualitas dari proses. Layaknya sebuah pabrik, sales juga merupakan proses dari pabrik tersebut. Ada bahan mentah yang masuk jadi bahan jadi diolah menjadi pakaian dijual. Di dalam dunia sales ada lead base, ada database yang harus dikontak, yang harus ditelepon. Telepon tersebut akan menghasilkan sebuah pertemuan. Dari semua pertemuan akan menghasilkan warm prospect, hot prospect, dan closing. Sehingga kualitas dan kuantitas dari aktivitasnya sangat mempengaruhi hasilnya. Berapa banyak barang yang dapat diproduksi dan dapat dijual sangat tergantung dari kualitas bahan mentah, kuantitas bahan mentah. Kualitas bahan mentah dan kuantitas bahan mentah yang dapat diproses, hasil dari kualitas proses tadi dapat menghasilkan produk pun berkualitas. Maka di dalam dunia sales kita memahami serangkaian tahapan dan proses tersebut. Saya teringat dengan satu konsep lagi tentang dadu. Kita sama-sama mengetahui bahwa satu dadu memiliki 6 mata. Satu dadu memiliki 6 mata. Jika saya lempar satu kali dadu tersebut, maka kemungkinan keluar mata dadu satu atau muncul mata dadu satu menjadi 1/6. Kenapa 1/6? Karena mata dadu satu di satu dadu itu hanya 1. Dan total semua mata itu ada 6. Maka satu kali lempar, kemungkinan atau probabilitas muncul mata dadu satu, 1/6. Sudah barang tentu kualitas melempar pun ada tekniknya. Bukan cuma asal lempar. Maka jika saya ingin meningkatkan kemungkinan atau probabilitas muncul mata dadu satu, bukan 1/6, melainkan 1 kali. Minimal kita harus melempar 6 kali. Jika saya ingin meningkatkan probabilitas muncul mata dadu satu kali, bukan 1/6, maka saya harus melempar
sebanyak 6 kali. Apakah selesai sampai di situ? Belum. Pertanyaan berikutnya. Apa yang bisa memastikan jika setelah saya melempar 6 kali, muncul mata dadu 1? Akan ada beberapa probabilitas lagi, kemungkinan lagi. Bisa dari 6-6-nya, tidak satu pun mata dadu yang keluar. Atau bisa 6-6-nya, mata dadu 1 keluar. Atau salah satu dari 6. 1 mata dadu keluar. Pun sudah melakukan apa yang kita hitung, belum dapat memastikan hasil. Mari kita lihat simulasi berikut. Kita kembali ke dalam dunia sales. Di video Sales Mastery saya sebelumnya, kita mengetahui tentang ada yang namanya aktivitas call, lalu ada aktivitas visit untuk dapat closing. Ya, saya ulang, ada aktivitas call untuk dapat visit menghasilkan closing. Sehingga mari kita hitung dari bawah untuk mengukur proses. Karena kenapa? Kita memulai aktivitas kita, tanggung jawab kita, pekerjaan kita selalu dari target. Jika saya memiliki target 10, berapa aktivitas visit dan call yang harus saya lakukan? Jika pabrik tersebut memiliki target menghasilkan 10 pasang sepatu dalam waktu 1 bulan, maka pabrik tersebut harus dapat mengukur, harus dapat menghitung berapa jumlah bahan mentah dan berapa jumlah bahan jadi yang harus mereka siapkan. Ya, kita kembali kemari. Jika target saya adalah 10, lalu dari historical saya untuk dapat 1 closing, saya memiliki kemampuan harus bertemu dengan 4 orang terlebih dahulu. 4 dapat 1. Maka jika target 10, maka saya harus bertemu 40 orang. Ya, maka saya harus bertemu ke 40 orang. Jika 10, kalau 1 saya 4 ketemu, maka kalau 10 targetnya saya harus bertemu 40. Jika untuk dapat 1 bertemu, saya harus menghubungi atau pabrik tersebut untuk mendapatkan 1 bahan jadi, harus mengolah 10 bahan mentah. Maka sudah dipastikan menurut hitungan ini, saya harus menghubungi 400 orang. Bisnis adalah sebuah proses. Proses dapat diukur. Sehingga apapun yang terukur dapat kita kembangkan. Kita contoh di sini. Berarti di sini conversionnya atau kemampuan saya merubah setiap pertemuan menjadi 1 penjualan itu 10%. Jika saya melakukan perubahan juga 10%, maka jika saya ingin meningkatkan ini menjadi 20, jangan pernah atau bukan tingkatkan call-nya, bukan pula tambahkan jumlah karyawannya. Tetapi yang harus difokuskan adalah tingkatkan kualitasnya. Karena dengan menambahkan orang memang mendekatkan hasilnya. Gampang, saya tambahin aja 2 orang, naik 20. Tapi ini kita bicara tentang people development. Tentang mengelola tim lagi. 1 tim sales dengan 2 tim sales, 2 masalah. Tapi 1 tim sales dengan tingkatkan kualitas, kemungkinannya berpuluh kali lipat.
Mari kita hitung di sebelahnya. Dalam video ini kita akan benar-benar coba menghitung tentang rasio, bicara quantity dan kualitas. Perhatikan, jika saya meningkatkan ini menjadi 50%, maka angka 400 tadi, ya, 50%-nya di sini berarti 50% dari, kalau misalnya saya lihat dari sini ya, saya tingkatkan dari 10%-nya dari 40 jadinya, ya, 10%-nya. Kalau 50%-nya berarti sekitar 200. Berarti saya di sini naiknya 200, 50% jadi 200. Lalu saya tingkatkan lagi 50% di sini. Sini 100. Kita lihat peningkatannya jumlah rasio sekian. Angkanya naikannya 100 kali. So, teman-teman, yang saya ingin Anda pastikan di sini, jika Anda ingin meningkatkan hasilnya, yang paling penting, pertama, mohon dicatat, tingkatkan kualitas dari aktivitas. Yang kedua, tingkatkan aktivitasnya. Barulah jika kualitas dan kuantitas dari orang tersebut sudah meningkat, itu tandanya kita siap untuk menambahkan jumlah pasukan kita. Demikian Sales Tips, Sales Mastery kita hari ini. Saya dengan Alfa Maulana. Sampai bertemu di video berikutnya.